Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan karunia Allah serta pertolongannya. Alhamdulillah, pada kali ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita dalam program Akademi Hijrah Mulia yang alhamdulillah pada kali ini sudah sampai kepada sesi yang kelima ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk pada hari ini insyaallah dalam sebuah tema yang menurut saya sangat penting sekali untuk disampaikan, untuk dipahami oleh kawan-kawan semua. Tentunya dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalankan proses hijrah ya, ini merupakan materi yang teramat penting ya menurut saya. Apa itu? Yaitu materi muhasabah ya, materi renungan. Insyaallah pada hari ini temanya adalah renungan kehidupan, seperti itu, renungan kehidupan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda ya. Ini saya kutip hadisnya, riwayatnya dalam kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya," kata Rasulullah, "kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun," seperti seakan-akan kamu adalah orang yang asing. Ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, atau seakan-akan kamu ini adalah seorang yang sedang bersafar, seorang musafir. Apa yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW ini? Kun fid dunya, jadilah kamu, kata Rasulullah, di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu seperti orang yang asing, aw 'abirus sabil, atau kamu seorang yang sedang dalam perjalanan, seorang pendatang, seperti itu. Sahabat serta Akademi Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini sebenarnya hakikat kehidupan ini yang sebenarnya itu dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa hakikat kita? Hakikat kita hendaknya kita tidaklah merasa dalam kehidupan ini kecuali kita seperti seorang yang asing, seorang pendatang. Kita asing terhadap dunia ini, dunia pun asing kepada kita. Atau seseorang yang sedang dalam perjalanan. Kenapa dikatakan kita ini adalah orang asing, seorang pendatang? Karena pada hakikatnya dunia ini bukan kampung halaman kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya, kampung kita yang hakiki, tanah air kita yang sebenarnya adalah di dalam surga. Sebagaimana nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, itu tempatnya di surga. Kemudian beliau berdua dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia, dan suatu saat ya kita semua ya anak cucu Adam alaihissalam kelak akan dijanjikan kembali ke dalam surga insyaallah untuk pulang
atau kembali ke kampung halaman kita, di mana? Di surga. Nah, sehingga ada ungkapan yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebahagian daripada iman. Nah, sebagian ulama mengungkapkan yang dimaksud tanah air di sini bukan tanah air negara kita, bukan. Yang dimaksud dengan tanah air di sini adalah surga. Karena kampung halaman orang-orang beriman adalah surga, bukan dunia. Dunia ini cuma tempat singgah saja. Ya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kamu merasalah di dunia hanya sekedar kamu ini pendatang atau orang yang sedang dalam perjalanan, singgah sebentar ya di sebuah pohon berteduh. Itulah dunia. Nanti setelah selesai kita akan melanjutkan perjalanan. Ya, karena perjalanan dunia ini demi Allah sungguh masih panjang. Ya. Karena dunia ini hanyalah salah satu fase daripada kehidupan kita. Salah satu fase daripada perjalanan kehidupan kita semua. Kita sudah mengalami yang namanya alam roh, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran dalam surah Al-A'raf ya, ayat 172, Allah berfirman yang maknanya, apakah kamu mengakui bahwa diriku adalah Tuhanmu? Ya, Allah bertanya kepada ruh, ya. Mereka menjawab, benar, bahkan kami menyaksikannya. Seperti itu. Jadi sebelum masuk ke dalam alam rahim, kita sudah diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mengakui Allah adalah Tuhan kita. Oleh karena itu manusia itu, setiap manusia pasti memiliki yang namanya naluri untuk mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada fitrahnya gitu ya. Memang kita itu mestinya beriman kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita masuk ke alam rahim berikutnya. Ya, bisa dilihat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis keempat tentang dicatatnya 4 perkara bagi manusia itu di alam rahim. Ya, di antaranya rezekinya, kemudian apakah dia beruntung atau celaka, ya, itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah alam rahim kita lahir, kemudian kita berada di alam dunia. Nah, sekarang kita ada di sini ya. Kita sekarang ada di alam dunia, tempat yang disebutkan oleh para ulama tempat yang sangat hina, tempat yang penuh dengan kesengsaraan, tempat yang memang penuh dengan bala dan musibah. Nah, oleh karena itu bagi orang yang memahami hal ini ya kita tidak terlalu bersedihlah dengan yang namanya dunia ini. Memang tidak ada yang ideal di dunia ini karena memang ini tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya kita diuji, tempatnya kita susah, tempatnya kita capek, tempatnya kita memang harus kerja keras ya. Memang inilah dunia. Ya, kita harus sadari kenyataan ini ya. Ya. Makanya tempat kita yang hakiki, kebahagiaan kita yang sebenarnya ini bukan di dunia, melainkan di surga nanti. Ya, oleh karena itu kita harus sabar, tenang. Ini adalah fase yang ketiga, ya, baru fase yang ketiga. Dan perjalanan kita demi Allah masih panjang. Ya, nanti satu saat kita semua pasti akan menuju pada titik yang namanya kematian. Ya, apa itu? Ajal kita masing-masing itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dijemput oleh malaikat sakaratul maut. Dijemput oleh malaikat maut seperti itu. Kita semua akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat. Ya, tidak perlu takut mati, tidak perlu
juga menginginkan mati, ya yang penting dipersiapkan kematian itu. Nah, setelah titik kematian apakah selesai semuanya? Tidak. Kita akan masuk lagi yang namanya alam barzakh. Ya, alam barzakh. Setelah titik kematian, sakaratul maut, ya mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Kita masukkan ke alam barzakh. Alam barzakh, ya, kita semua akan masuk ke dalam tempat. Barzakh itu artinya pemisah, ya, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti. Ya, tapi sudah masuk akhirat itu sebenarnya, ya, sudah masuk ke dalam kehidupan kiamat. Sudah masuk kiamat sebenarnya kalau kita sudah di alam barzakh. Makanya siapa yang meninggal, kata para ulama, maka sudah tegak kiamat baginya. Nah, oleh karena itu sahabat Akademi Hijrah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita setelah dunia ini meninggal, kita masuk fase yang keempat, alam barzakh. Berapa lama di sana? Wallahu a'lam bishawab, sampai hari kiamat tiba. Itu lama sekali, bisa jadi jauh berlipat-lipat melebihi umur kita hari ini. Yang kita tidak tahu sampai kapan kita akan dihidupkan Allah. Ya. Nah, di alam barzakhnya ada dua pilihan. Ya, sebagaimana saat kematian kita pun kita nanti ada dua pilihan. Kita bisa matinya husnul khotimah, ya, mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, ridho dari Allah, ditampakkan tempat kita di surga, kemudian dicabut dengan sangat halus oleh para malaikat, ya. Atau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan dimurkai Allah, mati dalam keadaan dilaknat Allah, mati dalam keadaan diazab Allah dan dicabutnya sangat sakit sekali. Nah, ini orang yang matinya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian baru kita masuk alam barzakh tadi. Dan alam barzakh pun ada dua kemungkinan. Kita bisa mendapatkan adab kubur atau nikmat kubur, siksa kubur atau nikmat kubur, tergantung amal perbuatan kita. Berapa lama? Ya tadi, sambil menunggu hari kiamat tiba. Ya, semoga kita diselamatkan daripada adab kubur dan Allah berikan nikmat kubur, ya. Nah, kemudian hari kebangkitan. Nah, fase yang berikutnya hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan, hari kiamat, seluruh dunia hancur, seluruh dunia selesai. Ya. Ini baru hari akhir, ya, hari akhirat seperti itu, hari kiamat. Walaupun tadi secara pribadi kiamat kita sudah tegak kalau kita sudah meninggal. Makanya kalau meninggal tuh namanya kata para ulama kiamat sughra, kiamat kecil. Kalau kiamat yang hakiki, ya, maksudnya hancurnya alam semesta adalah kiamat kubro, seperti itu. Nah, setelah kita masuk kiamat yang besar, ya, ini hari kiamat tiba, semuanya hancur, semuanya dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Nah, padang mahsyar ini disebutkan dalam Al-Quran, kita akan menunggu selama 50.000 tahun, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun kita menunggu di padang mahsyar. Itu belum mulai persidangan, ya. Anda bayangkan 50.000 tahun itu berapa kali lipat hidup kita hari ini? Mungkin 1000 kali lipat, ya. Kalau sudah, nanti akan Rasulullah meminta, ya, pada Allah SWT, kemudian memberikan syafaat kepada kita semua, ya, berdoa kepada Allah SWT, baru dimulai persidangan. Nah, persidangan itu yaumul hisab, hari penghisapan amal, yaumul mizan, hari pertimbangan amal, itu masih panjang lagi, belum selesai. Masing-masing akan dihitung sesuai dengan amalnya masing-masing waktu di dunia, ya. Nah, apakah kita dihisab dengan ringan? Apakah kita di yaumil mahsyar itu mendapatkan naungan Allah atau kepanasan dengan matahari jaraknya 1 mil di atas kita, 1 mil di atas kita, bayangkan panas luar biasa, sampai disebutkan dalam satu riwayat seluruh manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, saking kepanasannya, ya, luar biasa. Dan tidak ada yang berpakaian sehelai pun, ya, meskipun nanti satu saat
nanti akan dipakaikan ya pakaian kepada semuanya ya, dan pakaian pertama yang akan dipakaikan adalah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, atau kita semua akan mendapatkan naungan Allah. Nah, ini tergantung juga bagaimana amal kita di dunia. Ya. Kemudian dimulai persidangan, dihisab. Apakah kita dihisab dengan ringan atau dihisab dengan sangat berat? Ya, berat artinya sangat detail, sangat teliti. Nauzubillah. Makanya Rasulullah mengatakan pada kita berlindunglah kepada Allah daripada hisab yang berat, ya, hisab yang detail, yang rinci. Kita minta pada Allah hisab yang ringan, ya, agar kita tidak terlalu dicek Allah Subhanahu wa taala seluruh amal kita. Kalau dicek semuanya dengan detail, tentu kita akan celaka, ya, karena kita manusia yang penuh dengan kesalahan. Nah, kemudian yaumul mizan, apakah timbangan amal kebaikan kita itu lebih berat daripada amal keburukan kita? Itu juga tergantung amal di dunia. Apakah kita akan selamat masuk ke dalam surga langsung atau kita singgah dulu neraka hawiyah? Itu semua tergantung amal perbuatan kita di dunia. Bagaimana kita beriman, bagaimana kita bertakwa, bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jembatan Sirat, apakah kita melewati jembatan Sirat secepat kilat atau lari-lari atau kita merangkak sehingga kita akan terjatuh ke dalam jurang neraka, atau kita akan berlari dengan secepat kilat masuk ke dalam surga? Itu juga semua ditentukan amal perbuatan kita sewaktu di dunia. Dan kaki kita apakah nanti berhasil melangkah ke dalam surga atau kita tadi tergelincir dan jatuh ke dalam neraka? Itu semua tergantung bagaimana kita menggunakan kehidupan kita dalam dunia yang sangat singkat ini. Apakah kita benar-benar mempergunakannya sebaik mungkin untuk beriman, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah akan kita sia-siakan dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan yang sia-sia, dengan perbuatan yang merusak iman kita? Itu semua adalah pilihan kita. Nah, jadi kehidupan dunia ini tidak lama, demi Allah, tidak lama. Walaupun singkat, tapi sangat menentukan bagaimana nasib kita pada saat kita sakaratul maut. Berapa lama sih hidup ini? Saya ingin tanya, berapa lama? Sampai 100 tahun? Tidak juga. Rasulullah SAW dalam satu riwayat mengatakan rata-rata umur umatku itu sekitar 60-70 tahun. Rasulullah sendiri 63 tahun. Ya, rata-rata 65 lah kalau mau di paling lama sekarang. Jarang sudah yang 100 tahun. Nah, hidup yang 65 tahun atau 60 tahun itu, pertanyaannya apakah itu masa yang lama? Tidak. Berapa jika dibandingkan penantian kita di padang mahsyar 50.000 tahun? Berapa lama? Ya, ada yang menghitung perbandingan antara yaumil mahsyar 50.000 tahun dengan umur kita mungkin sekitar 60 tahun. Itu jika dibandingkan seandainya yaumil mahsyar 50.000 tahun 24 jam, maka umur kita yang paling lama 65 tahun itu berapa? Hanya 2 menit 1 detik. Bayangkan, jika dibandingkan padang mahsyar tadi. Maka pertanyaannya, hidup ini singkat atau lama? Sangat singkat sekali. 2 menit 1 detik saja. Itu pun kalau sampai 65. Bagaimana kalau umurnya cuma 40 meninggal, 30 sudah meninggal, 20 sudah meninggal? Ya, tentu lebih singkat lagi hidup ini. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah hidup yang singkat ini layak untuk kita sia-siakan, kita buang percuma, ya, dengan perkara yang sia-sia, dengan perkara yang akan merusak akhirat kita? Ya, tentu tidak layak. Ya, tentu hidup yang singkat ini adalah kehidupan yang sangat berharga dan demi Allah tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa kembali lagi. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena demi Allah hidup yang singkat ini akan menentukan nanti bagaimana nasib kita saat sakaratul maut. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya. Bagaimana iman kita, kualitas iman kita, bagaimana kualitas ketakwaan kita akan menentukan bagaimana nasib kita saat sakaratul maut.
Apakah husnul khotimah yang berakhir bahagia atau su'ul khotimah yang berakhir penderitaan di akhirat? Apakah kita akan masuk ke dalam jurang neraka di alam kubur atau masuk dalam nikmat kubur? Itu tergantung amal kita yang singkat ini juga di dunia. Dan amal yang singkat ini juga menentukan bagaimana nasib kita di padang mahsyar. Apakah di padang mahsyar nanti kita mendapatkan naungan Allah, naungan arasy Allah, atau kita kepanasan bersama jutaan mungkin miliaran manusia lainnya. Dan hidup kita yang singkat ini juga kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah juga akan menentukan bagaimana nasib kita pada saat hari penghisapan, pada saat hari pertanggungjawaban, pada saat hari pertimbangan amal. Ini akan menentukan semuanya. Nah, oleh karena itu sahabat Akademi Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai hidup yang singkat ini kita sia-siakan, kita buang, kita buang begitu saja untuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan dunia ini. Ya, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, untuk terus menguatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Akademi Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mengatakan seperti ini, Ustaz, saya pernah dapat keluhan teman seperti ini. Kamu ini terlalu serius jadi orang gitu ya. Mungkin dia disindir gitu ya. Kita ini masih muda, nanti aja lah bertaubatnya, kan nanti pas tua aja bertaubat, kan Allah Maha Pengampun dan seterusnya. Maka saya sampaikan seperti ini. Iya, kalau memang umur kita sampai tua masih hidup gitu ya. Bagaimana pertanyaannya ketika Anda leha-leha, ketika Anda tidak mau bertobat, ketika Anda menunda taubat, ketika Anda menunda amal soleh, ketika Anda menunda untuk ngaji, ketika Anda menunda untuk hijrah, dan Anda masih terjerat dalam dosa-dosa dan maksiat, dan ketika itu Anda dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Anda meninggal dunia. Bagaimana nasibnya? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal itu demi Allah tidak ada yang tahu kapan datangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, maka tidak bisa ditunda ya barang sesaat pun, dan tidak bisa dimajukan barang sesaat pun demi Allah. Ya oleh karena itu ya kita jangan sampai menunda taubat, jangan sampai kita menunda untuk hijrah, jangan sampai menunda untuk beramal, jangan sampai menunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah punya kesadaran sekarang ini, yuk sekarang kita ngaji, yuk sekarang kita taubat, yuk kita sekarang berhijrah seperti itu. Yuk kita sekarang mulai menata diri, menguatkan iman, ya, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bekal kita ke akhirat, untuk bekal kita pulang ke kampung halaman kita. Karena ini bukan tempat kita, dunia ini hanya sesaat saja. Satu saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaknya setiap kalian itu memperhatikan nafsun ma qaddamat lighad, apa yang akan dia siapkan untuk hari besoknya, untuk hari kiamatnya, untuk nanti hari kematiannya, untuk nanti dia di dalam barzakh, untuk nanti dia di yaumil mahsyar, untuk nanti dia dihisab dan dihitung oleh Allah, untuk nanti dia melewati jembatan sirat. Mari siapkan. Kapan? Sekarang juga.
Ya, tidak bisa nanti, tidak bisa tahun depan, harus sekarang juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sekarang juga kita hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus sekarang juga kita benar-benar ngaji, serius menata diri kita, menguatkan iman kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Sampai kapan Ustadz kita seperti ini? Bersabar ya, untuk terus mau ngaji, terus bertaubat, terus beramal soleh. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalannya. Sampai kapan Ustaz? Sampai ajal menjemput kita. Hendaknya kita bersabar, hendaknya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita semua, karena tidak ada yang bisa istiqomah kecuali orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuqna istiqomah, ya Allah berikan kami istiqomah. Demikian penyampaian dari saya. Salah yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi